Shalom, damai di hati, damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji syukur, senang banget ya di hari yang baru ini kita semua diberi napas, hidup. Artinya kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, punya kesempatan untuk bersyukur, punya kesempatan untuk melayani, punya kesempatan untuk menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, biarlah umur yang Tuhan kasih, kita gunakan semua kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena bila nanti saatnya tiba, kita pulang ke sorga, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah melayani Tuhan Yesus. Amin. Pujian ini jadi berkat buat kita semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, pokoknya jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Makasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup yang Tuhan beri, kita syukuri. Kesempatan bersama yang terkasih, keluarga kerabat, termasuk dogi-dogi yang kita pelihara, itu adalah kesempatan yang berharga. Kadang panjang, kadang pendek, yang penting pernah menikmati. Puji Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan umur tak yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur tak yang Tuhan beri. Makasih Lungkit Ahon. Apa itu? MIR 15000. Makasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah melayani. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Bila nanti saatnya aku tinggalkan dunia ini pulang ke surga, pelayanan ini sudah jadi berkat. Bagi siapa? Siapa yang diberkati? Saya. Angkat tangannya. Saya. Puji syukur Tuhan kasih kesempatan boleh melayani banyak orang setiap hari. Biar setiap orang yang dilayani hidupnya jadi berkat, hidupnya dipulihkan. Dan kita mau pakai waktu yang ada juga, kesempatan yang ada untuk memberkati. Ingat loh, jadi manusia itu nggak boleh egois. Apalagi orang Kristen harus ada kasih dan kesetiaan. Selama masih ada, mari kita kasih kesempatan ini untuk melayani Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Makasih. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat.
Bila nanti kami tinggalkan, pelayanan jadi berkat. Amin. Bila nanti saya pulang ke surga, ini pelayanan jadi berkat. Saudara pulang ke surga, hidupmu udah jadi berkat. Amin. Makasih banyak orang-orang baik yang membantu men-share, men-tap-tap layar, memposting ulang, men-subscribe. Makasih banget. Semangat deh hamba Tuhan melayani. Yeay. Halo Ibu Esti dan Halim. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kur semangat. Jangan kau sia-siakan umur tak yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup kami ini selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, pelayanan kami sudah jadi berkat. Hore! Oh Tuhan Yesus, pakailah hidup kami ini selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, pelayanan kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita tinggalkan dunia ini, pelayanan kita sudah memberkati. Bila saatnya nanti Andi Simon sudah tidak ada, pelayanan ini sudah menjadi berkat, berbekas di hatimu, dan sudah melayani banyak orang. Amin. Senang banget ya ketika kita hidup jadi berkat. Maka pastor ini memanggil semua saudara-saudara sekalian, anak Tuhan Yesus, ayo mari kita saling bantu, saling tolong, supaya Indonesia bisa kenal tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka boleh merasakan cinta kasih dan kuasanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Ketik rame-rame, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku sembah. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penyembahan kepadamu, Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian, dan sepanjang hari hanya rindu untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah penolong kami. Kepadamu kami berseru, kami percaya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji, kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Mulut kami memuji-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Kepadamu, Tuhan Yesus. Oh, amin.
Saat ini Pastor akan membacakan firman Tuhan, Bible, surat Yohanes bagi setiap kita, dan saya awali agak-agak lumayan banyak lah dari biasanya. Kiranya apa yang saya baca ini menjadi berkat yang menajamkan setiap roh kita, tumbuh sehat, dewasa, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap benih firman yang tertabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan Yesus firmankan bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Saya mulai dengan kata-kata ini bahwa hari ini kita ada di akhir zaman. Dan begitu banyak orang yang mengejar kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Uang, harta, jabatan, posisi, ketenaran, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mau memisahkan kita dari cara hidup yang salah dengan apa yang Tuhan mau, hidup kita yang berkenan. Kita akan banyak bicara, mendengar firman, renungan, sharing tentang kasih dan kesetiaan. Selamat mendengarkan dan jadi berkat. Kalau saudara merasa terberkati dan maaf ya, bukan bermaksud sombong, tetapi saya rasa renungan seperti ini bisa jadi yang pertama kali saudara dengar, atau secara umum agak-agak jarang untuk disampaikan atau dibacakan. Tuhan kasih keberanian untuk membaca ayat-ayat ini, kiranya bisa jadi berkat bagi banyak orang dan dipertajam. Ya, kalau saudara merasa ini baik, cocok, terberkati, senang hati, silakan saudara membagikan saat ini link tautan postingan, ya, share sebanyak-banyaknya dalam kesempatan ini waktu pastor sampaikan, biar lebih banyak orang yang boleh terberkati, mendengar, dan bisa tahu bagian firman yang ini, kasih dan kesetiaan. Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini yang kita baca lebih dahulu, ya. Injil Matius 23 ayat 23 sampai 28. Puji syukur. Silahkan saudara-saudara juga bisa tap-tap layar yang di TikTok, ya. Itu artinya bukan nge-gift itu, tetapi itu gratis, ya. Itu hanya membantu meramaikan orang-orang bisa masuk ke live ini dan mereka bisa kenal Yesus dan boleh merasakan cinta kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada tertulis dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai 28. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau sudah di Alkitab saudara ada tulisan warna merah, itu berarti yang ngomong Tuhan Yesus, ya. Hai kamu orang-orang munafik. Keras ya, iya keras banget ini. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintang kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Ini juga salah satu ayat emas yang dipakai ujung tombak kalau bicara soal perpuluhan. Dan di sini ada dua hal sebetulnya antara perpuluhan dan persembahan yang lain, ya. Yang satu kamu lakukan, yang lain kau jangan abaikan, ya. Kalau kita melihat di dalam kitab suci ada namanya persembahan khusus. Tapi pasti saya tidak membahas hal itu, ya. Biarlah pakar-pakar yang spesial di bagian perpuluhan, persembahan yang membahas hal itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa melihat banyaknya pro dan kontra, ribut-ribut dalam gereja tentang persepuluhan, masihkah, tidak lagikah, berlakukah, masih realistiskah hari ini dan sebagainya. Jangan sampai saya ngomong diri sendiri deh, lebih bagus ya, tanpa sadar seperti orang-orang di luar iman Kristen. Atau banyak orang Kristen sebetulnya yang memang dia itu kehidupannya atau keagamannya hanya mengejar uang. Ya. Nah, jangan sampai tabiat ini atau model role seperti ini masuk di dalam gereja. Yang diributkan hari-hari perpuluhan, persembahan. Kan itu UUD, kan duit yang dibicarakan. Padahal Kristus membangun gereja di atas batu karang teguh supaya orang beriman kepadanya tentang hidup yang kekal. Oke. Oleh sebab itu yang saya mau sampaikan seperti apa yang Tuhan ingatkan kepada orang-orang Farisi yang disebut munafik. Ingat loh ya, orang Farisi ahli Taurat yang mensalibkan Tuhan Yesus. Mereka orang yang bukan tidak ngerti agama. Mereka fasih dalam hal kitab suci. Tapi Tuhan menyebut mereka munafik. Mengenai persembahan tidak salah. Memang ada dalam Bible. Tapi bukan itu melulu yang harus dibahas. Jangan sampai dalam otak atau hati kehendak kita memang hanya itu yang ada. Karena manusia biasa akan outputnya itu berdasarkan apa dalam dirinya. Kalau dirinya ada kasih, maka selalu bicara soal kasih. Kalau dirinya butuh uang, dia akan bicara soal uang. Kalau dirinya ada urapan Tuhan, dia akan bicara soal urapan. Kalau dirinya ada luka, dia akan bicara soal luka. Itulah. Memang manusia kita nggak bisa ukur hatinya, tapi kita bisa baca dari tanda-tanda apa yang dia keluarkan dari perkataannya. Nah, di sini Tuhan bilang apa? Jangan sampai kamu gagal fokus. Kalau masih bicara soal perpuluhan, persembahan khusus, perpuluhan masih realistiskah, masih berlakukah? Ada yang berkata itu kan perjanjian lama, perjanjian baru, ini dan sebagainya, sukarela dan sebagainya. Oke, silakan. Saya tidak masuk di area perdebatan itu. Tetapi yang saya mau tekankan perkataan Tuhan Yesus sebagai pengingat kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Yang Tuhan mau adalah yang terpenting, bahkan dikatakan yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi persembahan is okay, ya. Tapi ada yang penting dalam hukum Taurat. Loh, pastor, kan kita tidak bawa hukum Taurat lagi, kita kasih karunia. Oke. Apa yang terpenting itu? Ntar saya akan bisa
menyeimbangkan tentang pandangan kita kan nggak hukum Taurat, Pastor. Apa itu yang penting di hukum Taurat? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kau abaikan. Saya bahas dulu ya, penyeimbang tentang hukum Taurat. Apakah tentang kasih itu tidak ada dalam perjanjian baru? Kasih karunia ada. Saya contoh, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ternyata dalam perjanjian baru Yesus pun menyampaikan hukum kasih adalah hukum yang utama. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti mengasihi Tuhan mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru kalau dikemas jadi ringkas itu tentang kasih, hukum kasih, yaitu kasih Tuhan, kasih sesama. Dikatakan apa? Yang satu kau lakukan, yang lain kau jangan abaikan. Kalau misalnya ditekankan perpuluhan, persembahan, wajib atau apakah di setiap ajaran gereja Bapak masing-masing saya hargain, ya. Jangan sampai kita melupakan yang satu. Yang satu kamu lakukan, yang lain kau jangan abaikan begitu. Ya, apa itu? Yaitu kasih dan kesetiaan. Gereja harus dikenal kasih yang besar. Karena gereja itu adalah representatif Kristus di muka bumi ini. Jangan sampai yang lain, ya. Kalau sampai yang lain, jangan-jangan bukan di atas batu karang yang teguh, tapi di atas dasar kedagingan atau duniawi. Ya, Tuhan tegas akan hal ini. Tuhan mau ingatkan bahwa setiap gereja, setiap orang percaya, setiap keluarga Kristen hendaklah ada kasih dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai mempelai yang dipersiapkan nanti kita berjumpa dengan mempelai surgawi kita, Kristus Tuhan kita di perjamuan anak domba saatnya tiba nanti. Wow, ini satu pesta yang luar biasa. Andi Simon berkata sama keluarga, sama orang-orang dekat, saya tidak mau lagi ada pesta-pesta dalam hidup saya. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya umur panjang, lihat anak-anak saya menikah, saya sampaikan hal yang sama. Nah, nggak usahlah pesta-pesta yang gimana-gimana gitulah. Ucapan syukur sama Tuhan Yesus saja. Ya, saya menunggu satu pesta pernikahan yang maha dahsyat, yaitu ketika kita berjumpa dengan mempelai surgawi kita, kekasih jiwa kita yang abadi, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia sedang mengajarkan kepada saya dan saya share kepada saudara-saudara, mari sebagai anak Tuhan, mempelai Kristus, hendaklah kita punya kasih dan kesetiaan. Jangan sampai nanti kita dihardik, sampai kita nanti dihempaskan orang-orang munafik yang nggak bertobat. Kita lanjut ayatnya, berkata 24, hai kamu pemimpin yang buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi untah yang besar itu kamu telan di dalamnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengar ya, kalau kau punya pengetahuan agama atau firman seperti orang-orang ahli Taurat, orang Farisi saja, yang hanya pengetahuan knowledge saja, tapi engkau tidak di dalamnya ada kasih dan kesetiaan,
Tuhan bilang kamu orang-orang celaka. Ya, orang-orang munafik sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Seram kan? Jangan manfaatkan namanya pelayanan untuk kerakusanmu. Jangan labelkan satu produk dengan namanya taburan hanya untuk merampas dan menyenangkan kedaginganmu, memuaskan hawa nafsumu. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawang itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kadang-kadang kita fokusnya keluar, tapi dalam kita berantakan. Dengan doa pagi, saya pribadi bersaksi, ya, dan Tuhan ajar saya, banyak Alkitab mencatat perjanjian baru demikian. Dengan kita berdoa itu kita ucap cakap-cakap dengan Bapa. Dan kalau kita banyak ketemu dengan orang tua atau Bapak, ya, itu kita banyak terkoreksi gitu. Anak yang hilang adalah anak yang tidak mau diatur. Tapi dengan kita tiap hari seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan secukupnya. Artinya besok kita datang lagi. Kita selalu dikoreksi. Jadi dalam doa ada sela, ada diam, ada renungkan. Kita dikoreksi. Kamu sombong tuh. Kamu kemarin jatuh tuh, kamu kemarin salah tuh, kamu dikoreksi. Orang-orang yang merasa pintar tapi nggak mau dikoreksi itu jadi sombong, bahaya. Ya. Tapi kalau kita orang-orang yang sederhana tapi terus mau dikoreksi, Tuhan suka. Itu berarti kita terus introspeksi diri. Ayo, pemuka-pemuka agama, masih maukah engkau dikoreksi? Kalau misalnya engkau merasa terlalu tinggi untuk dikoreksi oleh orang yang agamanya belum setinggi Anda, paling tidak firman Alkitab Bible yang kita yakini sebagai orang Kristen, sebagai penuntun hidup kekal kita. Apakah kita baca dan kita berkata ini buat saya? Tuhan berkata jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang hanya di luarnya kita tampak indah tapi dalamnya tulang belulang. Celaka, ya. Celakalah kamu ahli Taurat, orang-orang Farisi, kaum munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 27, serem kan? 28, demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampak benar di mata orang. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak pernah mau merasa itu Tuhan. Makasih kalau ngomong firman, sharing ini saya hati-hati betul Tuhan. Jangan sampai cara bicara saya, jangan sampai cara saya menyampaikan artikulasi kalimat atau body language saya ini seperti saya orang paling hebat. Tidak Tuhan. Makanya saya tidak terlalu mau dibilang berkhotbah. Saya sharing aja. Kalau khotbah itu orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, orang-orang yang waduh gimana gitu. Kalau saya sharing aja Tuhan, baca firman, sharing kebaikan Tuhan, plus dalamnya ada kelemahanku yang tidak sempurna ini. Saya tidak mau Tuhan, ya, hanya sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam saya penuh kemunafikan. Saya banyak salah, saya banyak dosa. Saya bukan hamba Tuhan yang bisa diteladani. Saya pun masih belajar ikut teladan Tuhan Yesus. Saya tidak mau seperti ini, sebelah dalam penuh kemunafikan dan keturjanaan. Hari demi hari Tuhan juga membentuk saya. Selama saya masih hidup, saya bukanlah manusia sempurna. Saya bukan hamba Tuhan yang sudah
tanpa cacat. Saya banyak salah, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Saya punya area medan peperangan. Maka itulah tiap hari saya berdoa. Tiap hari saya bete, butuh Tuhan. Tiap hari saya selalu minta ampun sama Tuhan Yesus. Tiap hari selalu merendahkan hatiku, Tuhan Yesus tolong. Tiap hari saya berdoa untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk jiwa-jiwa yang saya layani ini. Agar tubuh, jiwa, roh kita semua selalu dalam anugerahnya yang sudah dimateraikan dan hidup dalam janji-janjinya. Tuhan ajar saya untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara melihat di dalam satu ayat yang populer, ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini kalau kita tidak mengkaitkan dengan sebelumnya, kita merasa ini hanya untuk orang-orang muda saja, ya. Tapi kalau kita mengkaitkan seperti rema yang saya dapatkan dari ayat sebelumnya, Matius 23 tadi, kita tahu sekarang bahwa kenapa Tuhan mau pakai orang-orang biasa, tapi tulus. Dibandingkan orang tua atau orang berilmu atau orang beragama dengan tingkat tinggi, disebut tokoh agama seperti Alkitab mencatat orang Farisi ahli Taurat. Itu mereka apa kerjanya? Tiap hari membaca kitab Musa. Tapi Tuhan mencari orang-orang biasa yang penting tulus. Termasuk sekalipun mereka-mereka, Anda, pemuda-pemudi, ya, yang masih belia. Kalau engkau tulus, Tuhan bisa pakai engkau. Kesaksianmu, teladanmu, kejujuranmu, Tuhan bisa pakai. Jadi jangan tunggu saudara menjadi ahli agama dulu baru melayani Tuhan Yesus, ya. Sejak sekarang, sejak muda, bahkan ketika saudara pun belum sekolah teologi, dan memang bagi saya pribadi tidak wajib sekolah teologi. Saya tidak mengecilkan akademis, ya, tapi saya tidak sekolah tinggi. Tapi saya menyadari, saya menjunjung agung namanya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Saya melihat bahwa di sekitar saya banyak orang sekolah tinggi, tapi hidupnya belum jadi berkat. Dia aja masih mencari berkat, contoh gitu. Jadi sini saya makin sadar bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Sampai berhasil, Tuhan menyertai Andi Simon. Sampai di sini, saya merasa dan saya ngomong kepada anak-anak saya, ada yang mau ke Korea, ada yang mau ke Bandung, kuliahnya nanti, ya. Saya tidak larang kalian. Kalau Tuhan kasih kesempatan, mau silakan. Mengenai biayanya, kita berdoa, Tuhan pasti cukupkan. Kalau Tuhan punya kehendak, kalau dedimu tidak bakal dorong-dorong kalian untuk sekolah tinggi, karena saya sendiri tidak sekolah tinggi. Saya nggak punya impian anakku harus sekolah tinggi karena saya sendiri tidak sekolah tinggi. Tapi kalau sampai anak saya mau ke Korea, anak saya mau ke Bandung, katanya mau kuliah di sana, sekalipun mamanya berkata nggak usah, sabar, IKN nanti pasti masuk kampus-kampus bagus. Di mana saja yang penting doa Tuhan kasih, pasti silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak mengurangkan cinta kasih Dedi kepada kalian, dan juga tidak menentukan satu value. Engkau dinilai karena tidak kuliah, dinilai rendah, engkau sekolah tinggi dinilai tinggi. Di zaman sekarang ini saya lihat sudah lebih generalisasi, bukan itu lagi ukurannya. Dulu mungkin zaman 10-20 tahun lalu, ya sekolah mesti tinggi-tinggi. Tapi kenyataannya kita mulai 10 tahun ini,
yang tinggi-tinggi sekolahnya, perempuan-perempuan banyak-banyak masuk dapur. Iya kan? Akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Jadi tidak salah juga, tapi bukan itu yang utama. Yang saya mau saksikan adalah penyertaan Tuhan. Kalau disertai Tuhan, smart, pintar, keren kan juga sih. Tapi juga ada orang-orang kayak saya, kayak kita, kayak Anda ini loh, yang biasa nggak sekolah tinggi, yang masalahnya amburadul, atau yang masih muda, mau melayani di-cut oleh senior, kau masih bau kencur dan sebagainya. Baca ayat ini. Ya, Tuhan mencari orang yang tulus, bukan orang yang munafik. Yang Tuhan mau kasih dan kesetiaan. Yuk kita lihat 1 Timotius 4:12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan seorang pun anggap kau rendah karena engkau muda. Masih kurang ilmu, kurang pengalaman, tapi kau tulus. Tuhan mencari orang yang tulus. Tuhan mencari bukan orang pintar, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ya, pintar jual mahal, sombong angku ngapain? Model gitu susah diatur. Mudah, ilmu biasa, tapi tulus, mau dibimbing. Itu diurapi sekali selesai. Siapa contohnya? Daud. Siapa lawannya? Saul. Daud kan kurang ilmu. Dia hanya suka memuji Tuhan. Dia menggembala hanya 2-3 ekor kambing domba. Saul, wah sejak kecil dilatih tentara. Saudara-saudaranya gagah perkasa, tinggi besar. Daud kecil, imut-imut lagi. Dia kalau di medan perang itu, dia bawa pistol, bawa ketapel, bawa senjata. Musuhnya mungkin geli, gemas sama dia, bukan takut. Tapi yang kayak gitu, disertai Tuhan, bisa tumbangkan tentara hebatnya Filistin. Keren kan? Penyertaan Tuhan yang kita perlukan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan kau dianggap enteng sekalipun engkau masih muda. Jangan engkau mau terima diremeh-temeh sekalipun engkau masih belajar melayani. Yang penting apa? Tulus, ada kasih dan kesetiaan. Karena jelas Tuhan bilang apa? Aku menentang orang-orang congkak. Aku sebut orang-orang munafik adalah orang-orang yang banyak tahu agama, banyak tahu firman, tapi menghakimi orang lain. Serem kan? Oke, jadi apa yang kita harus jadi teladan? Lanjut, ayat 12 ya, 1 Timotius 4. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yes. Dalam perkataanmu, ayo jangan lambe tura. Mulut orang Kristen itu yang ngomong ya, tidak ngomong tidak. Ada salah minta ampun, dikoreksi ya. Kalau baik itu jadi masukan untuk lebih baik lagi, ya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Model anak Tuhan itu nggak boleh sama dengan anak-anak kegelapan. Model anak Tuhan juga harus berbeda dari anak-anak dunia. Cara penampilannya nggak boleh seronok, ya.
Perempuan-perempuan juga jangan terlalu vulgar, yang normal-normal saja. Jangan kalau engkau vulgar atau seksi baru kelihatan engkau bernilai. Tidak. Dipuji temanmu, itu nggak dipuji, dia olok-olok. Di mata Tuhan, penampilanmu santun, engkau bernilai baik. Yang sederhana dinilai baik, yang seronok dinilai baik juga sih, tapi kan tidak jadi teladan gitu. Kita perlu meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, termasuk pikul salib. Pikul salib itu bagus untuk mendewasakan, ya, untuk mendewasakan. Selama kita hidup itu ya pasti ada namanya tantangan. Tantangan itulah yang membuat kita hidup. Kalau sudah nggak mau ada tantangan, tempatnya itu di kuburan. Selama masih hidup, tantangan masih ada. Anak-anak bagaimana, kadang-kadang kita arahkan beda apa yang dia mau. Itu tantang orang tua, itulah kehidupan. Kalau sudah jadi mayat, udah nggak ada cerita lagi, ya. Jadi dalam kita mengajar perkataan, tingkah laku, dalam kasih-Mu, yes, dan dalam kesetiaan-Mu, dalam kesucian-Mu. Puji Tuhan, ya. Jadilah teladan dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Banyak orang jatuh karena mengejar uang. Banyak orang berpaling dari imannya, bahkan menjual imannya karena mau naik ke tempat yang maha tinggi, ya, mau mengejar top up dunia. Sampai-sampai dia mau menyamai Tuhan, sombong, dilempar nanti, kapok. Bertobat segera supaya kita bisa hidup suci, hidup benar, hidup yang menyenangkan Tuhan Yesus. Ya, jangan ribut soal uang. Uang memang sebagai alat pembayaran, tapi orang Kristen itu bukan hamba uang. Kita ini hamba Tuhan. Ketik rame-rame, saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Jelas ya. Kita itu hidup yang penting asal ada makanan, ya, ada pakaian, cukuplah. Mengenai rumah relatif, kalau memang masih kos ya puji Tuhan. Bisa sewa ya syukur. Punya rumah sendiri ya puji Tuhan. Rumahnya kecil RSSSSSS, ya, rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor. Puji Tuhan, ada rumah, ada tempat berteduh, ya. Punya rumah mewah juga, puji Tuhan. Ya, semua sifatnya sementara. Yang penting apa yang utama? Kata firman Tuhan, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Iya kan? Ada pakaian itu loh, bisa pakai baju, nggak telanjang. Lapar bisa makan, itu cukup. Cuma kadang-kadang manusia jatuh dalam pencobaan karena banyak maunya. Ketika rame-rame, jangan banyak mau. Jangan banyak mau. Itu membuat kita jatuh dalam pencobaan karena banyak maunya. Padahal Tuhan bilang apa? Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Ketik rame-rame. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 11.
Puji Tuhan, puji syukur. Iya, jangan banyak mau ya. Oke, sekarang saya baca ya. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 11. Ada tertulis firman Tuhan Yesus dan selamat mendengarkan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Kalau sudah banyak bajunya dibagi-bagilah. Karena kalau baju banyak saya pengalaman toh nanti nggak kepakai. Ya, nanti nggak kepakai. Banyaknya baju satu hari pakai maksimal 3 lah, masa ganti 7 kali. Iya kan? Jadi kalau baju ya hari ganti 3 kali, kali 7 21 baju udah cukup lah. Ada sampai ratusan baju. Ayo, ada yang punya koleksi sampai ratusan loh. Saya juga kayak punya ratusan. Mas saya terus berbagi. Ya saya bagi karena kalau baju udah nggak dipakai tuh kita mungkin tidak suka atau kecil atau apa longgar, kasih orang segera. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada motor, puji Tuhan. Ada handphone. Saudara mau punya handphone merek Cina, ya. Kemarin itu Imlek kan banyak yang mengaku Chinese, gitu ya. Ditanya, kamu masa Imlek kan sih? Apamu yang Chinese? Handphone Cina. Waka. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada handphone yang mahal, puji Tuhan. Ada sepeda, puji syukur. Ya, saya kemarin ada berkat, saya beli 4 sepeda statis. Saya taruh di geraha supaya dipakai orang-orang mau kebaktian sebelum masuk dalam tempat ibadah. Saya kasih terus, ada berkat kasih fasilitas, ada berkat sisihkan untuk orang miskin, ada berkat saya terus ini. Saya tidak mau ngumpul kebanyakan, nanti Tuhan tanya kamu pakai apa, ayo. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Ini perhatikan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Nah loh, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ingin kaya itu bahaya karena keinginan itu bisa membawa ke dalam pencobaan, dalam berbagai jerat nafsu. Hati-hati. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat loh ya, ini diingatkan Tuhan, bukan cuma untuk orang dunia. Hamba Tuhan juga jangan sampai cinta uang. Ya. Jadi hamba Tuhan harus memberi, jangan minta-minta. Ya. Kita ajarkan kepada umat Tuhan, kepada tamu-tamu jiwa-jiwa bahwa umur panjang di tangan kiri, kekayaan kemuliaan di tangan kanan. Kita ajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Kita ajarkan hukum tabur dan tuai. Itu bukan untuk umat tamu saja, pemirsa, tapi kita dong hamba Tuhan yang melakukan. Harusnya kita ketika ada taburan, kitalah yang pertama berlomba-lomba melakukan, bukan hanya menuding, hanya menyuruh untuk melakukan, tapi kita yang benar-benar yakin pada firman. Hati-hati ya, akar segala kejahatan cinta akan uang.
Uang tidak salah, tapi manusia hatinya kepincut dengan uang itu yang salah. Uang itu lemah, hanya kertas yang ditekuk juga terlipat. Kenapa jadi kuat? Karena hati manusia yang condong, terpincut, terpikat oleh uang itu. Oleh karena memburu uang, banyak orang jadi tega melakukan hal. Iya, ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran. Kalau saudara terganggu di YouTube karena tadi gangguan, silakan Bapak Ibu segera gabung ke TikTok ya, karena TikTok juga sekarang penontonnya hampir 5.000 ya, atau juga bisa di Facebook, penonton di Facebook juga ada 7.000-an ya, bisa gabung di sana karena saya akan selesai setelah ini. Orang-orang dunia mengejar harta. Hati-hati hamba Tuhan pendeta Pastor, jangan sampai terkecoh, terjerumus dalamnya. Oke, ya. Tapi kita Tuhan ingatkan, kita sebagai manusia-manusia Tuhan harus jauhi semua itu. Apa kita kejar? Kejarlah keadilan, kejarlah ibadahmu. Jangan tukar ibadahmu dengan mamon. Apapun menunya, sibuk mah, deal tender, kantau mah, bisnis mah, janjian kah, meet up proyek kah, jangan tukar ibadahmu dengan hal-hal itu. Ya, FB nggak bisa, Pastor. FB bisa kok. FB lancar kelihatannya sih. Oke, jangan tukar dengan hal itu. Kasih, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan lemah lembut, itulah yang harusnya saya sebagai hamba Tuhan kejar. Saudara saya, karena saya kecanduan mengejar hal ini, saya mengajak saudara juga, hiduplah perkarakan hal ini. Kasih dan kesetiaan. Tentang perpuluhan, tidak usah kita ikut-ikutlah. Ya, sudah ada pakarnya, sudah ada bidang masing-masing. Tapi di sini saya mengajar saudara, ayo kita hidup mengejar kasih dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget berkesempatan membaca ayat suci firman Tuhan yang mengajar kami hidup dalam kasih dan kesetiaan dan mengejar semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa berkat Tuhan itu benar-benar ada, penyediaan Tuhan itu ada. Kami kejar kasih dan kesetiaan, kami tidak bekerja, tidak perlu uang, tidak. Tapi kami tahu bahwa saat kami melakukan firman ajaran Tuhan, maka ada berkat dalamnya. Kami perlu berkat, tapi kami nggak mau jadi gila berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mencintaimu gila-gilaan. Firman-Mu kami rindu menjadi pelaku yang ekstrim, yang sungguh-sungguh, yang berani radikal untuk kebenaran-Mu dia terang hidup supaya jadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang saat ini kondisinya lagi sakit. Tumpangkan tanganmu di bagian dadamu seperti ini. Dan saya berdoa tangan yang ketumpangkan di dadamu, dari situ mengalir kesembuhan dari Tuhan ke sekujur tubuhmu, kelenjarmu yang pembengkakan itu disembuhkan, retina matamu yang ada gangguan penglihatan oleh karena darahmu yang tinggi
diabetes dinormalkan kembali, yang mengalami ada penyempitan, penyumbatan jantung atau syaraf pembuluh darah dipulihkan. Yang mendengarkan suara kalimat doa ini sedang terbaring di ruang ICU atau di rumah sakit di kamar, aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan, menjamah hidupmu saat ini in Jesus name. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan lewat kesembuhan yang engkau alami hari ini. Dengan saudara dengar firman dan menjadi pelaku firman, Tuhan dipermuliakan. Kita milik Tuhan Yesus, hidup untuk Tuhan Yesus, dan mati dalam Yesus adalah sebuah anugerah, kebahagiaan dan keuntungan. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin ketika Pastor berkunjung ke Samboja, berkesempatan mendoakan anak Rosalinda yang sempat kritis oleh karena kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah. Hore! Saudara mau lihat videonya sudah diupload di TikTok atau juga video lengkapnya ada di YouTube ya. Silakan saudara lihat dan ikut merinding lah, ikut menangis deh, ikut terkagum dengan kuasa Tuhan. Nah, ada sesi di mana waktu ketemu dengan anak ini karena hadirat Tuhan membuat dia sehat. Dia bahkan bilang, Pastor Andy ini wajahnya glowing. Ya, dia malah sempat memuji, dia berkata wajah Pastor Andy glowing. Saya tidak pakai skincare, saya pakai air doa. Setiap pagi saya pakai air doa. Setiap pagi saya berdoa untuk air, healing water, dan saya minum setiap hari. Kalau orang mengatakan wajahku ini glowing, saya beritahu, saya nggak pakai skincare, tapi saya pakai air doa. Amdum, bless you, glory to God, thank you so much. Ya. Dan sekarang juga saya akan mendoakan berkat untuk air-air. Saya pun juga akan minum air doa. Saudara yang mau diberkati air minumnya, silahkan Bapak Ibu sekalian angkat ini airnya, dan juga banyak permintaan minyak minta diberkati. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu angkat airnya dan angkatlah minyaknya. Ya, kalau pujian orang melihat wajah Pastor Andy ini glowing, saya beritahu sekali lagi, saya tidak pakai skincare, saya pakai air doa. Dan sekarang saya mau berdoa untuk air yang akan saya minum dan juga memberkati air minum di tangan Bapak Ibu yang terkasih. Di tanganmu, di tangan ini ada air minum dan minyak. Saya berdoa, diberkatilah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Waktu engkau minum air doa ini, tubuhmu diberkati sehat.
Waktu engkau oleskan minyak ini kepada tubuh yang sakit dalam nama Yesus, tubuh orang sakit disembuhkan, diberkati. Amin. Puji syukur sudah diberkati, silahkan diminum. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, ada kemuliaan Raja di wajahnya anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Hore. Segar banget. Mari kita akan terima berkat melalui doa yang kita sampaikan sambil mengangkat dua tangan. Puji dan syukur kami banyak kepadamu ya Tuhan, atas rahmat yang kau berikan kepada kami hidup ini. Dan segenap waktu hidup adalah milikmu Tuhan seutuhnya. Kami akan masuk di hari yang baru, mohonlah pimpinan darimu ya Tuhan Yesus. Dan berkat perlindungan daripadamu Tuhan Yesus. Amin. Yang terkasih, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, mari kita masuk di hari yang baru ini menjadi berkat dan terimalah rahmat, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus. Dalamnya ada perlindungannya yang sempurna. Keluar masukmu diberkati, dijagai oleh malaikat-malaikat Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara, dalam nama Yesus, tidak ada yang turun, tapi semuanya naik. Naik imannya, naik rohaninya, naik perbuatan kasihnya, naik perbuatan baiknya. Naik diangkat derajat hidup dan pelayanannya, agar lebih efektif menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terimalah semua berkat ini dan janji Tuhan atas hidupmu yang sudah kita dengar. Kejarlah kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Dan tetaplah ambil bagian pelayanan. Karena hidup ini harus melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud
di bawah kasih salibmu. Hadiratmu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,